Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa dokumentasi dari KBTK. Lalu selanjutnya nanti akan diteruskan oleh Miss Nia. Dokumentasi KBTK ini, jadi yang sebelah kiri adalah murid onsite kami, yang satu ini sebenarnya kan kalau kami itu kelompok bermainnya usia 3 tahun ya, tapi karena kondisi si anak ini dia orang tuanya masukkan di usia 1,5 tahun gitu ya. Nah, ini yang sebelah kanan nih usianya 4 tahun. Jadi sekarang dia usia 2 dan 4 tahun. Mereka sama-sama membuat Play-Doh dan bermain Play-Doh gitu ya. Apakah bisa gitu mereka belajar bersama? Nah, di situ memang tantangannya ketika memang kelompoknya itu campur gitu ya. Yang kakak dia yang lebih besar gitu, dia mencoba menjadi kakak, yang adiknya itu rasa keingintahuannya semakin besar ketika melihat kakaknya kok belajarnya berbeda dengan dia. Tapi tidak apa-apa, disitulah letak kolaborasinya ya. Nah, kemudian um, yang di sebelah kanan ini murid onsite kami, online kami di Jakarta. Jadi dia menyusun huruf menjadi kata, gitu ya, salah satu kegiatannya. Selanjutnya, Miss Rio, ya. Nah ini salah satu proyek menanam pokcoy. Jadi ini murid onsite kami. Mereka menanam pokcoy dan saat ini pokcoynya masih sedang dalam fase pertumbuhan ya, belum siap dipanen. Oke, selanjutnya ya ini yang sebelah kiri. Jadi kami ada kegiatan eksperimen tentang kapilaritas gitu ya. Jadi anak-anak mereka kami libatkan untuk walaupun saya WA orang tuanya biasanya ya, Ma besok minta tolong bantu siapkan peralatannya pewarna makanan ini gitu ya. Tapi ketika eh, kelas gitu anak-anak kami minta untuk mereka menunjukkan misalnya saya ini Misina punya pewarna makanan, mana pewarna makananmu, dia dia menunjukkan gitu ya, terus misalnya menggulung tisunya gitu ya, karena itu kan tisunya digulung gitu ya, dia melakukannya sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang kanan itu murid onsite kami lagi, yaitu kegiatan memasak cooking sate buah. Oke, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Nia untuk SD, kemudian nanti saya akan melanjutkan lagi secara cepat untuk SMP. Silakan Miss Nia. Baik, terima kasih Miss Nina untuk kesempatannya. Ini jadinya siapa yang share screen? Oke. Nah, ini tuh pas bagian saya, tapi mohon maaf ya, ibu-ibu. Jadi sebelah rumah saya itu dekat sama masjid. Jadi mungkin ini kedengaran suara azannya begitu. Begitu, oke. Saya akan melanjutkan untuk bagian homeschooling smart di jenjang SD. Baik, eh, di sini sebenarnya tidak jauh berbeda begitu dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Lina. Tapi mungkin ada beberapa hal yang lebih spesifik untuk jenjang sekolah dasar ini. Karena tentang sekolah dasar ini agak panjang dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, ini yang tadi sudah dijelaskan sama Miss Lina juga bahwa kami di Homeschooling Smart ini dalam 1 minggu itu terdapat 6 jam pelajaran dengan jadwal yang disesuaikan oleh guru begitu. Dan selama jadi sebenarnya ketika kita memutuskan untuk homeschooling begitu ya, lebih banyak anak itu akan menghabiskan waktu di rumah gitu karena dalam 1 minggu itu untuk bertatap muka gitu dengan guru dengan kami itu hanya terhitung 6 jam pelajaran. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau di luar itu jika ada murid-murid kami yang mengalami kesulitan untuk menghubungi kami atau misalnya untuk memberikan penjelasan tambahan itu kami sangat terbuka sekali dengan hal itu. Nah, di dalam kegiatan belajar kami juga ada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Tugas-tugasnya itu bisa berupa quiz, review, membuat buklet, presentasi, membuat poster, ataupun juga hasil karya. Jadi memang tugasnya itu nggak yang saklek PR seperti nomor 1 sampai nomor 10 gitu. Tapi memang tugas-tugasnya ini sangat bervariasi sehingga juga bisa mengembangkan setiap aspek
dari murid-murid kami. Nah, untuk di jenjang SD ini, mata pelajaran yang dipelajari itu dari kelas 1 sampai kelas 2 itu ada matematika, bahasa Indonesia, PKN, pengetahuan umum, tadi ya pengetahuan umum dan sains, SBDP, PJOK, bahasa Inggris dan Bible. Dan kalau di kelas 3 sampai kelas 6 itu ada perbedaan sedikit, yaitu Matematika Bahasa Indonesia, PKN IPS, Ilmu Pengetahuan Alam, SPDP dan PJOK, Bahasa Inggris atau Bible. Nah, yang tanda bintang ini jadi diberikan 2 minggu sekali, gitu. Jadi silih berganti. Ini jika minggu ini PTN, bukan minggu selanjutnya IPS, begitu eh, seterusnya gitu. Jadi berganti. Karena memang kami terbatas tadi dalam 1 minggu itu ada 6 jam pelajaran. Oke. Nah, selanjutnya tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan gitu ya sama Miss Nina gitu. Ada cooking, ada outing gitu ya. Jadi ini mengasah juga life skill anak gitu. Jadi cooking itu kegiatan memasak bersama, kita nikmati bersama dan juga dipadu padankan dengan tugas yang diberikan. Selain juga bisa eh, memang life skill memasak, tapi juga ada eh, seperti presentasi. Kalau cooking kemarin itu di SD kita membuat teks prosedur, jadi langkah-langkahnya dan kemudian mempresentasikan cara membuatnya, mempresentasikan makanannya gitu. Jadi memang tidak hanya semata-mata untuk satu tugas saja gitu dalam satu proyek ini. Dan outing juga gitu ya, kegiatan belajar di luar begitu. Gardening juga menanam dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi memang dari menanam benih, merawat sampai memanennya begitu. Nah, tadi juga sebelum sudah dijelaskan bahwa ada 2 kali pengiriman subsidi material pembelajaran dalam satu semester. Jadi dalam pengiriman ini kita bisa menyertakan beberapa eh, material yang mendukung mungkin untuk cooking, untuk outing, atau bahkan juga untuk gardening. Seperti kita mengirimkan benih, mengirimkan beberapa hal kalau misalnya memang dibutuhkan untuk eh, project-project seperti itu. Nah, ini juga untuk pertemuan dengan orang tua ya, kita menyebutnya PTM, Parents Teachers Meeting. Ya, jadi di sini kita memberikan memfasilitasi untuk diskusi bersama dengan orang tua berkaitan dengan perkembangan anak selama belajar di homeschooling smart gitu. Jadi kalau tadi disebutkan sama misalnya 1 kali dalam 1 bulan atau juga tergantung dengan kebutuhan. Jadi memang kalau dari pengalaman bisa dalam oh sepertinya uh, fine nih gitu. Mungkin nggak 1 kali dalam 1 bulan, mungkin bahkan satu semester 1 kali atau 2 kali saja cukup gitu. Atau ada juga gitu kasus gitu kami kemarin juga PTM dalam 1 bulan bisa 2 kali gitu. Karena memang eh, ada hal yang mendesak yang memang harus didiskusikan bersama dengan orang tua seperti itu. Jadi, tapi sebenarnya di sini bukan hanya dari kami gitu yang menawarkan PTM, tapi dari orang tua pun juga bisa untuk meminta diskusi bersama dengan kami gitu. Jika memang dirasa oh sepertinya ada nih hal-hal mendesak yang memang guru homeschooling ini harus diketahui tentang perkembangan anak di rumah gitu yang mungkin akan membantu untuk belajar di kelas gitu. Jadi ini sangat terbuka sekali untuk Bapak Ibu gitu jika memang dibutuhkan gitu untuk berdiskusi sangat butuh sangat boleh sekali. Dan yang kedua melalui portfolio gitu. Portfolio ini kita lakukan 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Jadi di semester pertama dan semester kedua, di akhir semester pertama dan di akhir semester 2. Kemarin kami juga sudah melakukannya gitu. Bisa mempresentasikan bahkan di sini kalau SD memang adalah menyusunnya itu memang masih dibantu ya dibantu oleh para guru tapi untuk mempresentasikan di depan orang tua ini mereka mandiri melakukannya gitu mempresentasikan tentang bagaimana eh, belajarnya selama ini dan apa saja yang sudah dipelajari begitu jadi di sini memang membangun eh, kepercayaan diri maupun juga membangun relasi, membangun hubungan dengan antar anak dan orang tua. Nah, dari semua hal begitu yang dilakukan gitu, kami uh,
tujuannya gitu untuk membentuk karakter yang jujur, gigih, dan mandiri gitu. Anak banyak belajar di rumah dan juga kalau di SD ini kita belajar secara online gitu. Jadi kami sangat mendorong sekali untuk anak bisa belajar dengan jujur gitu, belajar dengan jujur, gigih gitu, dan melatih kemandiriannya gitu. Dan juga mengembangkan life skill gitu yang membekali dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti tadi ada cooking, ada gardening gitu, ada outing gitu. Nah, yang ketiga juga membuka dan membekali wawasan pengetahuan untuk kehidupan bermasyarakat. Jadi bukan hanya secara karakter, tapi juga secara pengetahuan. Jadi semuanya berjalan holistik dan seimbang. Nah, di sini juga kami menyampaikan lagi gitu ya peran orang tua gitu ya, memfasilitasi lingkungan belajar yang menyenangkan gitu ya. Jadi memang diusahakan sekali, ini aja, diusahakan sekali bahwa eh, kalaupun gitu, misalnya harus mobile pun gitu, orang tua gitu sebisanya untuk bisa memfasilitasi eh, anak untuk belajar gitu, menyiapkan material atau juga membawakan alat-alat, mengingatkan untuk membawa alat-alat seperti itu. Dan yang kedua, mendampingi aktivitas belajar. Mendampingi di sini bukan berarti setiap ada tugas untuk dikerjakan, enggak, tapi eh, mendampingi kalau misalnya ada kesulitan sebagai sumber belajar seperti itu, dan juga mendukung anak untuk belajar dengan semangat gitu ya, karena kan banyak kan belajarnya di rumah gitu, jadi kadang ada fasenya gitu, kok di rumah lagi gitu. Nah, jadi ini kita butuh kerjasama gitu untuk tetap eh, mendorong anak untuk belajar dengan semangat gitu. Nah, ini ada beberapa dokumentasi gitu eh, yang sudah kami lakukan gitu ya. Jadi ini kegiatan outing kemarin kita lakukan dengan berbelanja di swalayan seperti itu. Eh, Anak diberikan tugas untuk membeli, jika membeli dengan budget tertentu gitu. Nah, terus habis itu juga ada tugas untuk mencatatnya dan juga untuk mendeskripsikan apa yang dia beli kayak gitu dan apa yang ada di sana menceritakannya. Ini juga ada percobaan eksperimen, percobaan balon mengembang, juga ada kreativitas membuat kartu ucapan seperti itu. Ada juga, nah ini kegiatan cooking kemarin ya kita lakukan dari awal dari membuat poster, cara membuatnya, presentasi dan bikin bersama-sama. Dan menikmatinya juga bersama-sama gitu sampai habis semua lagi. Nah, ini juga ada eh, mengidentifikasi bunga, ada juga ini dari jenjang kelas 2 dan kelas 6 gitu ya, menggambar objek. Oke, mungkin dari SD secara singkat seperti itu, karena tadi sudah banyak dijelaskan sama Sina juga seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, dilanjutkan ke Sina. Baik, terima kasih Miss Nia. Kalau saya boleh tahu di sini selain Ibu Dara dan juga Ibu Adisti yang memang sudah anaknya bergabung di homeschooling smart, ini Ibu Jessica dan maaf ini dengan Ibu siapa karena tidak ada namanya atau Bapak siapa? Kalau boleh tahu anaknya di usia berapa? Karena setelah ini saya akan menjelaskan SMP. Kalau misalnya memang bukan masuk ke jenjang SMP, jadi agak saya percepat seperti itu. Ya, oke. Kalau Ibu Jessica, anaknya usia berapa? Eh, kalau anak saya usianya 5 tahun sekarang, tapi tahun tahun ini nanti 6 tahun. Oh, tahun ini 6 tahun. Oke, baik. Terima kasih. Lalu Ibu Iya. ini dengan Ibu siapa? Maaf. Yang kalau di ininya apa di akunnya itu hanya tanda strip. Ya. Oke, baik. Tidak apa-apa, saya lanjutkan saja. Jadi, untuk selanjutnya SMP, ya.
saya agak cepat di sini ya. Nanti dari Bu Adisti saya rasa akan lebih jelas karena sudah mengalami langsung gitu ya sebagai orang tua Laura gitu ya kelas 7 ya. Bisa minta tolong Miss Nia atau Miss Rio yang pegang slide-nya. Terima kasih Miss Rio. Untuk jenjang SMP ya, untuk jenjang SMP ini sebenarnya kalau misalnya ada yang mau masuk ke SMP, saya bisa jelaskan tentang dari awal gitu ya, siapakah remaja gitu. Tapi tahun lalu Bu Adisti sudah mendapatkan sosialisasi ini gitu ya. Jadi saya mungkin bisa agak persingkat saja, Miss Rio bisa dilanjutkan. Jadi kalau kita lihat remaja gitu ya, saat ini memang em, bukan saat ini ya, memang remaja itu fase di mana mereka kalau banyak orang bilang mencari jati diri gitu ya. Tapi sebenarnya begini, bukan mencari jati diri yang bagaimana gitu ya. Tapi satu hal yang kita perlu tahu bahwa masa remaja itu masa seperti second newborn gitu. Jadi kalau anak-anak yang baru lahir itu mereka baru beradaptasi dengan dunia yang baru mereka temui gitu ya, yang tadinya nyaman di dalam rahim ibunya, kemudian lahir harus belajar untuk beradaptasi dengan dinginnya suhu atau panasnya suhu sekitarnya dan lain-lain. Nah, remaja itu second newborn. Jadi mereka memang kelihatannya secara fisik mereka bertumbuh ya jelas gitu ya, bertumbuh semakin tinggi gitu ya, mengalami adanya pubertas, tetapi dalam diri mereka itu mereka mengalami suatu hal yang baru gitu ya. Oleh karena itu kalau kita lihat miris memang di dunia gitu ya akhir-akhir ini gitu. Mungkin zaman kita dulu juga gitu. Remaja itu pokoknya di usia remaja jangan deh sampai ke apa namanya masuk ke dalam pergaulan yang salah gitu ya. Karena um, di masa remaja ini adalah masa di mana mereka memang perlu untuk menunjukkan eksistensi diri mereka. Mereka bukan lagi anak-anak secara anak-anak yang dalam artian kalau secara hukum memang mereka masih anak-anak, tetapi mereka memang ada fase di mana mereka keluar selangkah dari rumah mereka gitu ya. Kalau mungkin dari kecil sampai SD itu masih banyak lingkupnya itu dengan orang tua, dengan kakak adiknya. Tetapi kalau remaja memang kebutuhannya dia ada ketemu dengan orang orang yang di luar rumah. Tetapi kita perlu pahami begini, sebelum mereka keluar dari rumah dalam artian keluar untuk bertemu dengan orang lain, mereka harus tahu diri mereka bahwa mereka tidak perlu membuktikan sesuatu gitu untuk orang tahu mereka. Tetapi sebenarnya mereka ada di fase di mana mereka itu ingin ingin orang tahu juga bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Nah, dari kebutuhan itu gitu ya, kita bisa membuat mereka punya citra, punya gambar diri yang benar gitu ya. Kalau misalnya kita yang di dalam Tuhan gitu ya, kenal Tuhan Yesus, ya citra gambar diri kita yaitu ketika kita tahu bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan dan kemudian kita ditebus gitu dari dosa, kita diselamatkan gitu oleh Tuhan Yesus gitu ya. Tapi remaja ini harus tahu bahwa mereka ini bisa berkontribusi berkontribusi pada untuk orang-orang di sekitar mereka. Nah, oleh karena itu kemampuan beradaptasi ini sangat diperlukan oleh remaja gitu ya, oleh anak-anak di usia SMP. Selanjutnya, Miss Rio. Ya, saya bacakan dengan cepat aja karakteristiknya, keingintahuan yang tinggi, terutama tentang hal-hal di luar rumah, cenderung berani berbuat tanpa mempertimbangkan dengan matang konsekuensinya, mengeksplorasi nilai sosial ekonomi diri sendiri, keinginan diakui sebagai orang dewasa, dalam artian bebas bereksplorasi, adult like, child like gitu ya. Jadi pengennya tuh seperti kayak dewasa, tapi sebenarnya juga ada sisi anak-anaknya tuh masih ada gitu ya. Nah, selanjutnya.
Nah, kebutuhannya apa remaja itu? Mengekspresikan diri, perkembangan moral, kesempatan melakukan servis, melakukan pelayanan, perlindungan, kepercayaan diri, dukungan arah dan kepercayaan. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang kami gitu ya di Homeschooling Smart ini mencoba untuk di tahun pertama kami SMP itu kami mengajak beberapa kali untuk siswa itu menulis jurnal itu beberapa kali karena kami menemukan gitu ya ketika kami ada panduan jurnal setiap minggu itu diisi pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang simple gitu ya pertanyaan terbuka apa yang kamu pelajari selama satu minggu ini kami sampaikan bahwa ini bukan soal hanya pelajaran oh aku belajar IPA IPS ini enggak dalam keseharianmu misalnya aku belajar lebih tanggung jawab misalnya belajar untuk lebih percaya diri belajar lebih berani belajar misalnya belajar oh aku lagi suka nih belajar menjahit belajar memasak atau apa gitu ya itu silakan gitu ya tuliskan yang kedua pertanyaannya ada lagi apa yang kamu rasakan dalam minggu ini baik tidak merasa apa-apa saya sampai katakan gini Misina tidak mau menemukan lagi kata-kata itu ya coba kalian ingat-ingat dulu apa yang kalian rasakan dari semua kejadian selama satu minggu ini. Jadi poinnya adalah kami tuh mengajak anak-anak SMP ini untuk mereka melihat diri mereka apa yang mereka alami. Oh, aku merasa kesulitan ini, aku tulis. Oh, aku sudah minggu ini aku melakukan pencapaian ini, mereka tulis. Sehingga itu akan membangun self awareness diri mereka sendiri gitu ya sehingga mereka bisa kita mengajak mereka untuk bisa mengenal diri mereka sehingga mereka tidak harus apa ya kayak membandingkan diri mereka dengan orang lain lihatnya tuh luar terus gitu loh kok temanku begini kok ya, yang satu misalnya kakakku atau adikku oh begini mereka belajar untuk melihat apa sih yang sebenarnya potensi yang Tuhan taruh dalam aku. Oh, aku merasa kesulitan ini. Apa sih yang perlu aku lakukan? Seperti itu sih kami mengajak pelan-pelannya itu dengan menulis jurnal itu. Ya puji Tuhan, sedikit demi sedikit itu bisa lebih berkembang ya. Apa yang diisi oleh anak-anak gitu. Tapi ada juga murid kami yang dia memang sangat suka menulis. Jadi dia benar-benar jurnal itu menjadi tempat dia menulis. Tidak apa-apa, silakan tulis dengan bebas. Dan saya melihat memang dari tulisannya itu dia memang suka menulis dan ada bakat di menulis tapi dari menulis itu dia juga tahu oh ini yang harus aku lawan nih misalnya aku males untuk apa namanya mencoba hal baru seperti itu jadi dia menyadari gitu apa yang dia harus rubah gitu apa yang dia perlu tingkatkan selanjutnya Miss Rio nah untuk mata pelajaran ya untuk mata pelajaran utamanya, kalau tadi sudah disebutkan di SD, ini kalau di SMP ditambah dengan bahasa Inggris. Lalu untuk muatan lokalnya olahraga dan SBDP ya sama dengan SD. Hanya saja di SMP ini integrated lessons by activity and project itu lebih banyak gitu ya. Jadi ketika ada project ini tuh sebenarnya nyambung dengan mata pelajaran yang lain gitu ya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh seperti apa integrated lessons. Ya, contohnya aktivitas dan project yang pertama tadi ya membuat jurnal gitu ya. Membuat jurnal ini kalau saya langsung ke poin 3, titik 3 apa namanya? Titik yang ketiga, mengenali dan mengekspresikan diri ya. Jadi dalam jurnal itu ada tentang menuliskan perasaan, kesulitannya, tantangannya apa, pencapaian dan rencananya ke depan gitu ya. Lalu ada juga mencatat atau presentasi gitu ya mencatat dan kemudian presentasi mencatat lalu presentasi gitu ya bahasa Indonesia PKN dan IPS dan beberapa pelajaran yang apa namanya yang ada kegiatan itu yang selanjutnya adalah ini baru akan dilakukan gitu ya karena baru cooking hari ini ya itu mencatat pengeluaran karena kan ada subsidi cooking
dari Smart gitu ya. Sebenarnya ya subsidinya itu dari uang yang dibayarkan tadi itu, yang uang kegiatan itu. Nah, mereka akan nulis beli apa aja sih. Karena saya sudah sampaikan juga sesuaikan dengan budget yang waktu itu dikirim gitu ya. Jadi mereka belajar tuh apa namanya, mencukupkan dengan apa yang sudah diberikan gitu ya. Lalu yang kedua gardening. Nah, gardening ini mengamati pertumbuhan tanaman itu masuk di pelajaran IPA, life skill gitu tadi. Tadi sampai disebutkan juga di SD ya, mengembangkan life skill termasuk cooking tadi. Lalu yang ketiga, ini mungkin nanti di kelas 8 atau 9, melayani di panti asuhan atau lembaga sosial lainnya. Sebenarnya mulai di semester 2 ini saya dan Mr. Ardito sama Miss Rena yang mengajar di SMP untuk mata pelajaran Bible Time, agama Kristen, kami sudah sampaikan juga untuk di semester 2 ini kalian mulai terlibat ya dalam pelayanan apapun, di persekutuan atau di gereja, di bidang apapun. Misalnya multimedia atau anak-anak, atau mungkin menjadi apa namanya, pemain tamborin atau singer atau apapun, tetapi belajarlah untuk terlibat dalam pelayanan seperti itu. Selanjutnya, ya, peran orang tua kurang lebih sama ya dengan TK dan KB TK dan SD tadi. Ya, selanjutnya, Miss Rio. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan dokumentasi, sebenarnya dokumentasi SMP ya. Ya, oke. Hari ini fresh gitu ya. Cooking gitu. Tadi menunya itu ada pokcoy gitu. Jadi bahan utamanya pokcoy. Jadi beragam gitu ya. Ada nasi goreng sayuran yang ada pokcoynya, kemudian ada tumis pokcoy, lalu ada satunya juga pokcoy siram gitu ya. Jadi macam-macam, terus nanti orang tuanya dan orang sekitarnya itu diminta untuk komen gitu ya, apa yang kurang gitu. Ada yang, wah ini bawang putihnya agak gosong gitu, seperti itu. Biarlah itu menjadi pembelajaran supaya anak-anak juga semakin percaya diri gitu ya, dan dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir dokumentasi. Oke, nah ini salah satunya membuat dan presentasi portofolio ya. Jadi untuk SMP ini portofolionya mereka presentasi 2 kali, tapi yang kedua ini mereka yang akan membuat sendiri portofolionya di akhir semester 2. Nah, ini dokumentasi semester lalu membuat French toast nih. Mereka jadi mereka ini yang berdiskusi dan sepakat, yaudah kita buat French toast aja. Tetapi ternyata French toast-nya itu bermacam-macam ya ininya. Bentuknya tidak apa-apa. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih, Tuhan berkati.